Perkenalkan, nama saya Mutia Mariska Putri, NIM 2304279, dan teman saya Fahira Syainindri. Di sini saya akan menjelaskan edukasi tentang pelecehan seksual. Selamat menyaksikan. Kekerasan seksual memiliki arti segala bentuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau aktivitas seksual yang memiliki arti tekanan, manipulasi, perundungan, intimidasi, ancaman, penipuan, paksaan secara berpihak. Dan menurut WHO, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Dampak kekerasan seksual terdiri dari 3. Yang pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan atau pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak. Yang kedua, dampak fisik, yaitu kekerasan atau pelecehan seksual pada anak yang merupakan faktor utama penyakit menular seksual yang disebut dengan PMS. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu korban kekerasan atau pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Cara mencegah pelecehan seksual. Yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Yang kedua, hindari obrolan yang berbau negatif atau porno. Yang ketiga, komunikasikan batasan dengan jelas. Yang keempat, menguasai beberapa metode yang melumpuhkan lawan. Yang kelima, bersikap tegas dan mudah menolak dari ajakan orang lain. Yang keenam, mempersiapkan alat pelindung diri. Terdapat pasal hukum kekerasan seksual. Yang pertama, pasal 281 KUHP menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Selain itu, terdapat juga pasal 292 KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual yaitu memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seperti pendidikan kesehatan, reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Yang kedua, mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak. Yang ketiga, memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial. Yang keempat, tenaga kesehatan yang menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban. Yang kelima, menyediakan peraturan legal mengenai tindakan kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama, pemerkosaan. Yang kedua, intimidasi seksual. Yang ketiga, eksploitasi. Yang keempat, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan paksa, dan pemaksaan perkawinan, serta pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan, dan kontrol seksual. Pesan yang kita dapatkan adalah kita harus menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Korban eksploitasi seksual yang seringkali terpinggirkan dan memberikan perlindungan kepada korban yang mengalaminya.